Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Bareng Otodidak. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat tanpa kurang suatu apapun. Di kesempatan kali ini saya akan membahas cara mengecek atau mendeteksi kerusakan di handphone dengan menggunakan power supply untuk kelas pemula. Sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena dengan subscribe dari kalian saya bisa semangat untuk membuat video-video tutorial masalah belajar servis handphone untuk kelas pemula. Saya lanjut lagi dengan cara memperhatikan dan memahami gerak jarum ampere meter pada power supply. Teman-teman bisa mengetahui jenis kerusakan di bagian hardware atau di software yang menyebabkan handphone tidak berfungsi dengan normal atau menjadi mati total. Tapi sebelum teman-teman belajar melakukan pengecekan handphone yang rusak dengan menggunakan power supply, teman-teman juga harus memperhatikan dan memahami gerak jarum ampere pada handphone yang masih normal, yang nantinya untuk bahan perbandingan atau panduan di saat nanti kalian melakukan pengecekan di handphone yang rusak atau mati total. Dan yang perlu teman-teman perhatikan dalam memahami gerak jarum ampere adalah untuk mengecek apakah tombol power atau tombol on off, IC power, IC CPU, dan IC MMC bekerja dengan normal. Apabila komponen tersebut mengalami kerusakan, akan menyebabkan handphone menjadi tidak normal atau bisa menjadi mati total. Oke, saya coba contohkan gerak jarum ampere di handphone yang masih normal. Bisa kalian perhatikan pergerakan jarum ampernya. Ini handphone kondisi normal. Jadi ketika kita tekan tombol power, jarum ini akan bergerak sesuai dengan komponen-komponen yang bekerja di dalam mesin handphone ini. Untuk power supply diset di voltase 4 volt atau dari 3,7 sampai 4 volt. Nah, di sini sebelum kita tekan tombol power, saya dipastikan untuk konektor baterai positif negatifnya sudah tepat dengan kabel power supply. Langsung saja coba perhatikan. Pertama kali kita tombol power kita tekan, si jarum ampere harus merespon. Kalau terjadi kita tekan tombol power, ampere tidak merespon, kemungkinan besar tombol on off rusak. Mungkin itu gampang solusinya dengan mengganti tombol on off. Oke, saya anggap tombol on off normal. Kita pencet 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,7, 0,8. Nah, ini semua komponen yang tadi saya sebutkan, IC power, IC CPU, dan IC MMC masih bekerja dengan normal. Nah, dari angka-angka yang tadi saya sebutkan 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 sampai 0,8, itu tentunya menunjukkan kinerja tiap komponen yang tadi saya sebutkan. Jadi ketika kita tekan tombol power atau on off, kalau IC power masih bekerja dengan normal, itu akan menunjukkan di angka 0,1 sampai 0,2. Itu untuk kinerja si IC power yang masih normal. Untuk selanjutnya
IC CPU kinerja normalnya di angka 0,2 sampai 0,3 bahkan sampai 0,4. Itu menunjukkan bahwa kinerja IC CPU masih normal. Lanjut lagi dari 01, 02, 04 sampai 08 itu menunjukkan kinerja IC MMC. Seperti tadi yang saya contohkan, ketika power on ditekan, jarum menunjukkan 0,1, disambut lagi 0,2, 0,3, 0,4, 0,6, 0,7 sampai 0,8 dan handphone menyala. Karena dari ketiga komponen tersebut masih normal. Dan selanjutnya saya akan mencoba atau mencontohkan di handphone yang rusak atau bermasalah di salah satu IC yang saya sebutkan tadi. Kalau yang ini masih normal, mudah-mudahan keterangan tadi bisa dipahami oleh teman-teman. Ini saya contohkan mesin Grand Prime dengan kondisi mati total. Coba kita cek yang rusak di bagian apa dengan cara memahami atau memperhatikan pergerakan jarum ampere. Konektor baterai sudah tersambung dengan power supply. Langsung kita pencet tombol power. Reaksi ampere meter jarumnya seperti apa, kalian coba perhatikan. Nah, ternyata jarum ampere bergerak di angka 0,1 dan berhenti, tidak mau naik lagi di 0,1 dan berhenti. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa mesin ini rusak di bagian IC CPU atau juga di IC MMC, karena pergerakan jarum ampere hanya di 0,1 berhenti. Di 0,1 berarti menunjukkan bahwa kinerja IC power masih normal. Cuman ketika si IC power normal tapi si CPU tidak menyambut tegangan dari IC power, terjadinya jarum gantung di 0,1 dan kemungkinan besar kerusakan di IC CPU, karena IC CPU tidak bisa menyambut tegangan dari si IC power. Ini salah satu contoh mengecek handphone dengan kondisi mati total dengan menggunakan power supply. Jadi kita tekan, kalian perhatikan pergerakan jarumnya. Nah, dia berhenti di 0,1, berarti si IC power bekerja dengan normal, tetapi si CPU tidak menyambut tegangan dari IC power. Jadi bisa disimpulkan di sini IC CPU mengalami rusak. Oke, lanjut. Ini saya coba cek di mesin yang lain lagi. Ini mesin J2 Prime kondisi mati total. Kita sambung lagi konektor baterai dengan power supply. Kita tekan tombol on off. Nah, perhatikan gerak jarum ampernya. Ini menunjukkan di atas 0,1 hampir 0,2. Di sini artinya 0,1 lewat, berarti si IC power masih bekerja dengan normal dan CPU masih bisa menyambut di angka 0,2. Tapi si IC MMC tidak menyambut tegangan dari si CPU. Ulangi lagi. Tekan tombol power, bergerak di 0,1 lewat, dia mau naik ke 0,2 tetap berhenti di 0,2 kurang 1 garis, berarti
0,18 miliampere. Maksudnya ampere bukan miliampere, karena di sini menggunakan skala 1 ampere. Berarti ini kerusakan di IC MMC, karena si IC MMC tidak bisa menyambut tegangan dari si IC CPU atau perintah dari CPU. Saya ulangi lagi, pencet tombol power, naik 0,1, terus naik ke 0,2 tapi berhenti. Ini berhenti alias ampere gantung, sebutan para teknisi senior mungkin biasa menyebutnya ampere gantung. Dan kesimpulannya di sini berarti IC MMC tidak bisa bekerja dengan normal. Solusinya biasanya dipanasi dulu apakah ada reaksi, atau diganti kalau memang kondisi IC MMC dicek sudah rusak. Coba lanjut lagi dengan handphone yang lain. Ini handphone Xiaomi Redmi Note 5A dengan kondisi mati total. Coba kita cek lagi. Untuk positifnya sengaja saya tambahin T0 karena untuk pemasangannya agak lebih mudah menyambungkan dengan kabel power supply, karena baterainya baterai tanam menggunakan soket. Jadi saya tambahin pakai T0 biar gampang untuk menghubungkan dengan power supply. Nah, kita pencet tombol power. Teman-teman perhatikan pergerakan jarum ampernya. Nah, dia naik tapi goyang-goyang. Nah, ini sering terjadi teman-teman. Nah, ini naik di bawah 0,1, artinya si IC power tidak bisa bekerja dengan normal. Jadi belum lewat 0,1 sudah goyang-goyang, ampere goyang-goyang, naik turun. Nah, kesimpulannya di sini IC power tidak bekerja dengan normal. Untuk yang ampere goyang-goyang atau naik turun, pengalaman saya biasanya dari IC power rusak bisa, atau dari output IC power yang keluar menuju IC ke yang lain mengalami short atau konslet. Jadi secara otomatis IC power memprotek tegangan tersebut sehingga ampere yang terbaca di ampere meter bergerak naik turun. Solusinya dicek di area power, khususnya di output tegangan IC powernya apa terjadi short. Apa memang tidak terjadi short, berarti IC power sendiri yang mengalami rusak. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan, khususnya para pemula yang lagi belajar menjadi seorang teknisi handphone. Ini adalah teknik dasar, karena setiap handphone yang datang atau servis yang datang harus kita cek dulu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang lagi belajar jadi teknisi handphone. Apabila ada kekurangan silakan tinggalkan di kolom komentar. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan share agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video tutorial belajar servis handphone untuk pemula. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.